Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP, kita kembali akan membahas mengenai soal-soal tes P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi sosiokultural. Sosiokultural yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai level 1, di mana indikatornya antara lain terdapat 3. Yang pertama 1.1 yaitu mampu memahami, mampu menerima, dan peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Di indikator kedua yaitu terbuka, ingin belajar tentang perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Di indikator yang ketiga, kita harus mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya. Kita lihat bagaimana contoh-contoh dari soal P3K yang mungkin akan keluar. Yang pertama, seperti ini. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu adalah ada 5 pilihan. Yang pertama, sangat tepat. Yang kedua, tidak tepat karena melanggar HAM. Atau yang C, seharusnya diterima. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan. Dan yang terakhir adalah tepat karena orang dengan gangguan jiwa dapat merasakan. Nah ini ya, jadi ini sifatnya adalah sosiokultural. Bagaimana kita bisa memahami orang lain dan juga masyarakat di sekitar. Kalau kita simak, kita kaji, ini berada di level 1. Berada pada level 1 dengan indikator 1.1, di mana kita harus mampu memahami, harus mampu menerima, dan juga peka terhadap perbedaan individu tersebut. Nah, jadi kalau ditanya di sini, menurut Anda tindakan panitia seleksi itu adalah, kalau bahasanya sangat tepat, berarti Anda tidak peka ya terhadap perbedaan itu, perbedaan individu-individu itu. Ini tepat juga, itu berarti nilainya kecil ya. Tapi karena di sini sangat tepat, itu berarti kita kasih nilai paling kecil, dan ini adalah nilai yang kedua. Nah, di posisi yang B tidak tepat karena melanggar HAM. Tidak tepat ini sudah benar, tapi nilainya masih kecil karena di sini hanya terdapat pemahaman saja ya. Pemahaman tentang memahami. Kita tidak ada bahasa untuk menerima di situ ya, menerima perbedaan individu, tapi kita hanya paham bahwa yang dilakukan oleh panitia seleksi itu melanggar HAM gitu ya. Jadi hanya di sini indikator pemahamannya saja yang tercapai. Nah, untuk yang C ini seharusnya diterima. Diterima ini berarti kita bisa menerima nih. Diterima saja karena Dina sudah sembuh ya. Seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh. Berarti kita juga di situ selain menerima, kita sudah memahami bahwa Dina ini sudah sembuh ya. Kemudian dan tidak akan berpengaruh apa-apa ya, dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Di situ ada memahami, menerima, dan peka juga terhadap perbedaan individu kita ya. Itu jadi nilainya di sini besar. 5. Kemudian seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan kepada Dina. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan. Di situ kita sudah memahami dan juga menerima ya sebenarnya ya. Sudah peka juga. Tetapi di sini yang lebih mendukung adalah diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Di sini ada kata Dina sudah sembuh, ini lebih ke pemahaman bahwa kita sudah paham. Di sini tidak ada bahasa seperti itu ya, sehingga ini nilainya 4. Itulah bagaimana soal di level 1 tentang memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Misal ada soal seperti ini.
Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Artinya ini sosiokultural ya. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah bersifat terbuka, menjadikan kritikan sebagai masukan, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi, berusaha menerima semua kritikan di lantar Anda, memahami setiap karakter. Ya, jadi bahasa memahami ini ada di level 1 ya. Sedangkan di sini soalnya ini kita diminta untuk terbuka menerima pendapat orang lain, yaitu di level 1.2 terbuka, kemudian kita terbuka menerima pendapat orang lain, kemudian kita juga ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat, sehingga dengan jelas memahami di sini ini nilainya kecil karena dia berada di level 1 ya, lebih rendah. Kemudian berusaha menerima, memahami, menerima ini juga menerima ada di level 1 ya, berarti ini nilainya juga rendah ya. Nah, bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan. Bersifat terbuka nih, ada kata terbuka, sudah masuk ke level 1.2 nih. Tapi tidak ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan, belum ada kata belajar di situ. Hanya terbuka terhadap kritikan dan masukan sehingga nilainya kecil. 3. Kemudian berarti tinggal hanya B dan C. Di sini yang B ini menjadikan kritikan sebagai masukan, berarti terbuka, yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi. Di sini juga terbuka dan ingin belajar evaluasi. Nah, tapi di sini nilainya 4. Dan di sini nilainya lebih besar ya. Kenapa? Karena di sini ada kata sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah dari tahapan yang lebih luas daripada hanya menjadikan kritikan itu sebagai bahan evaluasi saja ya. Tapi kalau di sini sudah sebagai masukan yang membangun ya, yang membangun langsung diterapkan. Kalau ini baru sekedar evaluasi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soalnya seperti ini. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Nah, di sini kita harus mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Ini kan bos kalian atau ya bos kalian ini ya berbeda agamanya, latar belakangnya. Sehingga di sini kita dituntut untuk mampu bekerja sama. Nah, yang pertama, menanyakan kepada bagian menanyakan. Menanyakan ini berarti nilainya kecil ya. Menanyakan itu berarti kita tidak mampu bekerja sama, hanya sekedar mencari-cari saja. Di sini juga menanyakan gitu ya. Bertanya juga ya, masih dalam konteks belum mampu bekerja sama, baru sekedar menanyakan saja. Tapi kita lihat levelnya. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Kemudian bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang Anda lakukan. Berarti ini hanya menanyakan kepada bagian kepegawaian ya, nilainya kecil. Di sini ada lebih bekerja sama tapi dengan orang lain, dengan rekan-rekan ya. Kemudian di sini menanyakan kepada atasan langsung, sehingga ini lebih gede nilainya. Karena ini menanyakannya kepada atasannya langsung ya. Kemudian berarti yang nilainya besar adalah yang D dan E. Biasa saja karena atasan biasa begitu. Terus yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan Anda kepada atasan. Nah, ini yang agak lebih bagus dibanding biasa saja karena atasan biasa begitu. Lebih kompleks, lebih lengkap yang bagian E ya. Nah, itulah bagaimana pembahasan mengenai sosiokultural pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan admin akan bisa membahas di level 2, 3, dan selanjutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya agar admin atau agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari admin.
Share juga video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman dapat belajar bersama dengan kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.